Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Minasih selaku guru pengampu mata pelajaran fisika dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Andini Pinkan sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini saya bersama teman-teman saya. Silakan. Nama saya Delia. Saya Ayu. Saya Dedi. Saya Agam. Saya Tika. Saya Ahmad. Saya Ridwan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan teori rangkaian listrik seri yang kami terapkan dalam pembuatan lampu hias. Jadi nanti kita akan mempresentasikan latar belakang pembuatan lampu hias, tujuan pembuatan, teori fisika, alat dan bahan, langkah-langkah pembuatan, pembahasan dan kesimpulan. Mari kita mulai dari latar belakang yang akan dipresentasikan oleh Brenda. Percobaan menciptakan lampu hias dari fisika paralon dalam konteks fisika listrik. Konsep listrik statis melibatkan pengumpulan muatan listrik pada suatu objek tanpa aliran arus listrik yang selanjutnya dalam percobaan ini pemilihan pipa paralon sebagai bahan berkaitan dengan sifat konduktifnya yang dapat mendukung pengisian dan pemisahan muatan listrik secara efektif. Baik. Itu tadi dari tujuan pembuatan, dari latar belakang pembuatan. Selanjutnya ada tujuan pembuatan yang akan dipresentasikan oleh Karisma. Tujuan pembuatan 1. Menginvestasikan prinsip-prinsip pembentukan listrik statis. Maksudnya meneliti bagaimana muatan listrik statis dapat dihasilkan melalui interaksi pipa dengan bahan-bahan lainnya, dan mengalami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi transfer muatan, seperti jenis material, permukaan pipa, dan sejauh mana proses ini memainkan peran dalam proses tersebut. 2. Menganalisis perpindahan elektron dan distribusi muatan, yaitu menganalisis perpindahan elektron yang terjadi selama proses kontak antara pipa dan objek lain, dan menilai distribusi muatan di dalam pipa, dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam konteks penggunaan listrik statis untuk lampu hidup. 3. Menyelidiki aplikasi listrik statis dalam lampu hidup, yaitu meneliti cara muatan listrik statis diakumulasi dan digunakan untuk menciptakan efek pencahayaan dengan mendalamnya pemahaman tentang mekanisme yang terlibat. 4. Mempelajari potensi pengembangan teknologi, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek perbaikan atau inovasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan kerja perangkat. 5. Memberikan wawasan mendalam tentang konsep fisika, yaitu mendorong pembahasan siswa terhadap konsep-konsep fisika terutama terkait dengan listrik statis dan interaksi antara partikel bermuatan. Baik, itu tadi tujuan dari pembuatan lampu hias. Selanjutnya ada teori fisika. Teori fisika ada 3. Yang pertama ada konsep listrik statis, yang kedua ada transfer muatan listrik, dan yang ketiga ada prinsip dasar lampu LED. Yang pertama, konsep listrik statis. Listrik statis merujuk pada kondisi ketika muatan listrik tidak mengalir melalui suatu rangkaian, tetapi tetap terakumulasi dalam objek tertentu. Yang kedua, transfer muatan listrik. Proses transfer muatan listrik statis dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, termasuk friksi. Dan yang ketiga, prinsip dasar lampu LED. Dalam konteks lampu LED, pemahaman tentang prinsip dasar elektronika sangat penting ketika muatan listrik statis dihasilkan di dalam pipa paralon, konsep konduktor dan isolator menjadi dijalankan. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan dipresentasikan oleh Dewi. Untuk alat yang digunakan ada bendol, spidol, amplas, gergaji besi, korek, pengki, gunting, dan kompor. Untuk bahannya, pipa besar yang ukurannya 8 dim, pipa kecil dengan ukuran 3/4 dim, semen 1 kilo, kabel 2 meter, pilok berwarna putih, tutup pipa 8 dim, pitingan dan lampu bola 5 watt, colokan serta ember cat. Sudah.
Itu tadi alat dan bahan pembuatan dari lampu hias. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan yang akan dipresentasikan oleh Afifah. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama memilih pipa paralel ukuran besar yaitu 8 grit yang dipotong sepanjang 30 cm. Yang kedua, memotong paralel sesuai yang dibutuhkan. Yang paralel kecil bagian ini itu panjangnya 70 cm, dibengkokkan menggunakan api. Buat pola daun pada paralon yang akan digunakan. Di sini kita membuat pola daun sebelumnya menggunakan spidol dan mengamplasnya di bagian sini agar lebih halus. Yang keempat, lubani paralon sesuai pola yang digambar. Yang kelima, amplas bagian pipa yang telah terpotong menggunakan amplas kasar sampai permukaan halus. Yang keenam, pilok pipa menggunakan warna putih kemudian tunggu hingga kering. Yang ketujuh, siapkan paralon. Yang ketujuh, potong pada cat bekas sesuai ukuran gunakan bagian bawahnya. Yang kedelapan, satukan paralon kecil dengan wadah cat bekas menggunakan semen. Yang kesembilan, masukkan kabel pada pipa kecil dan mulai merangkai lampu. Yang ke-10, tutup lampu dengan paralon besar, lampu hias jadi. Baik, itu tadi langkah-langkah pembuatan. Untuk selanjutnya ada pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Afifah. Salah satu konsep listrik statis terjadi saat muatan listrik pada satu objek terakumulasi pada satu objek tanpa adanya aliran arus. Dalam mekanisme transfer muatan, proses transfer muatan listrik statis terjadi melalui friksi. Juga identifikasi sumber listrik statis. Fokus pada identifikasi sumber listrik statis di dalam kita paralon. Keempat, pengaruh lingkungan terhadap listrik statis. Perbedaan mengenai pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan percobaan. 5. Penerapan listrik statis pada lampu LED. Pemahaman tentang transfer muatan dan listrik statis membuka jalan untuk penerapan dalam lampu LED. 6. Potensi pengembangan dan aplikasi lain. Sebagai bentuk eksplorasi potensi pengembangan teknologi atau aplikasi lain dari prinsip listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir ada kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Ai. Kesimpulan, jadi percobaan ini menghasilkan kesimpulan yang signifikan terkait dengan konsep listrik statis dan penerapannya dalam menciptakan lampu hias terpisah paralon. Berikut adalah beberapa poin kunci, yaitu 1. Proses transfer muatan listrik statis. Maksudnya, percobaan membuktikan bahwa pipa paralon dapat berfungsi sebagai konduktor efektif dalam menghasilkan dan menyimpan muatan listrik statis. 2. Pengaruh faktor-faktor eksternal. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kondisi listrik statis optimal perlu diperhatikan faktor-faktor tersebut selama percobaan. Penerapan lampu LED melalui listrik statis. Proses di mana muatan statis diarahkan melalui konduktor untuk menghasilkan efek pencahayaan pada lampu LED menjadi penekanan utama dalam memahami aplikasi listrik statis. 4. Pemahaman konsep listrik statis. Cobaan ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep listrik statis pada siswa. 5. Potensi pengembangan teknologi. Kesimpulan menciptakan kesadaran terhadap potensi pengembangan teknologi lebih lanjut. Baik, itu tadi untuk kesimpulannya. Jadi, ini hasil dokumentasi mulai dari bahan, pembuatan dan sampai ke listrik, dan jenisnya kita mendapatkan hasil lampu hias yang ada di depan. Jadi, untuk kesimpulannya, teori rangkaian listrik itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan pembuatan lampu hias ini, dan tidak hanya dengan pembuatan lampu
bias lagi, tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.